Nah, akhirnya kita sudah sampai pada bab terakhir, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik, pernahkah kalian pergi ke pasar atau supermarket? Nah, ketika kalian pergi ke supermarket, yaitu kalian akan menjumpai berbagai macam produk yang dijual di sana. Nah, produk-produk itu biasanya ya ditata sesuai dengan jenis kelompoknya masing-masing. Misalnya ada ke bagian minuman, makanan ringan, produk perawatan, dan juga ada makanan pokok. Nah, di bagian minuman ya, biasanya itu diletakkan pada lemari pendingin. Dan kita akan menjumpai produk-produk minuman itu ditata sesuai jenisnya. Jenis-jenis minuman itu biasanya ada yang susu, soda, terus juga jus. Nah, selain dibedakan berdasarkan jenis minumannya, itu juga masih dibedakan lagi berdasarkan merek. Ya, merek minuman akan ada beraneka macam ya. Itu biasanya kalau di lemari pendingin itu ditata sesuai merek masing-masing, merek yang sama. Misalnya merek A, merek B, merek C. Nah, tiap-tiap merek pun juga masih dibedakan lagi. Penataannya berbeda sesuai dengan rasa yang diberikan pada minuman itu. Bisa ada yang cola, jeruk, anggur maupun lemon. Nah, hal ini adalah merupakan contoh dari pengelompokan atau klasifikasi. Nah, kali ini adik-adik akan mempelajari mengenai klasifikasi tetapi tidak pada produk-produk makanan ya, melainkan pada makhluk hidup. Nah, apa sih yang mendasari klasifikasi itu? Klasifikasi itu didasarkan pada adanya persamaan dan juga perbedaan. Kalau persamaan itu biasanya bisa kita lihat ya dari bentuk luar atau morfologinya. Misalnya ini yang digambar ada keluarga kucing-kucingan ya, yang sebelumnya kita sudah pernah bahas. Ada macan, harimau, serigala, terus juga ada kucing. Keempatnya ini memiliki karakteristik yang hampir sama. Selain persamaan ada juga perbedaan. Jadi kalau perbedaan itu kita bandingkan ya antara beberapa makhluk hidup, apakah ada perbedaannya atau tidak. Nah, ini misalnya ada kucing dan juga anak ayam. Nah, kalau kita perhatikan secara morfologi ya, itu sangat berbeda gitu dari bentuknya, bentuk luarnya. Dari ayam dia itu memiliki bulu, sementara kucing dia memiliki rambut di sekujur tubuhnya. Kemudian kalau ayam dia berparuh, sementara kucing dia tidak memiliki paruh, melainkan taring ya. Nah, dasar yang lain ya, aspek-aspek yang mendasari persamaan dan perbedaan itu ada aspek morfologi, anatomi, dan biokimia. Nah, aspek morfologi itu apa? Aspek morfologi itu adalah ciri yang tampak ya, atau ciri yang terlihat, atau ciri yang terlihat dari luar gitu. Jadi misalnya ini ada gambar anjing. Kalau ditanya morfologinya apa? Morfologinya itu adalah si anjing itu memiliki 2 telinga, memiliki 4 kaki, terus juga tubuhnya penuh dengan rambut. Sedangkan untuk aspek anatomi ya, anatomi itu adalah susunan bagian-bagian yang berada di dalam gitu. Jadi kalau dari luar itu kita tidak dapat melihatnya, adik-adik. Nah, susunan dari dalam itu apa saja? Bisa berupa susunan-susunan organ-organnya, susunan tulang, terus juga ada susunan selnya. Nah, aspek yang terakhir ada biokimia. Ini bisa kita lihat dari proses-proses kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya ini ada contoh tumbuhan. Tumbuhan itu melakukan proses biokimia berupa fotosintesis yang membedakannya dengan spesies-spesies lain. Nah, klasifikasi itu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Jadi kelompok makhluk hidup itu dikelompokkan atas dasar persamaannya. Nah, ini ada burung hantu dan juga ada burung ayam ya, unggas ayam. Ini sama-sama ke dalam kelompok unggas. Kenapa? Karena mereka punya persamaan, yaitu memiliki paruh, sayap, bulu dan juga 2 kaki. Nah, kenapa mereka ini termasuk jenis yang berbeda? Karena yang satu bisa terbang, sementara untuk mobilitas ayam itu dia memanfaatkan 2 kakinya di darat. Kemudian tujuan kedua yaitu untuk mendeskripsikan
ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Nah, ini ada gambar 3 jenis tumbuhan ya. Yang pertama ada kaktus, yang kedua ada teratai, kemudian ada anggrek. Nah, ketiga-tiga ini kan termasuk ke dalam kelompok tumbuhan ya. Tetapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda gitu, sehingga mereka dikelompokkan lagi menjadi jenis yang berbeda. Nah, dalam hal ini kita lihat dari tempat mereka hidup ya. Kalau tumbuhan kaktus itu hidupnya di tempat yang kering, maka dia termasuk ke dalam kelompok tumbuhan xerophyte. Sementara untuk teratai, dia itu hidupnya di atas air begitu. Maka kita sebut tumbuhan teratai itu sebagai kelompok tumbuhan hidrofit. Kemudian untuk tumbuhan anggrek ya, dia itu tumbuhnya menempel pada suatu inang gitu. Maka dia dikelompokkan sebagai jenis tumbuhan epifit. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Kalau pada gambar ini ada gorila dan juga orang utan. Nah, kalau kita selain dari morfologi ya, untuk genetiknya itu mereka memiliki kekerabatan. Mengapa? Karena biasanya antara genetik dari orangutan dan juga gorila itu jika dibandingkan, itu akan lebih banyak memiliki persamaan susunannya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi penting sekali ya untuk pemberian nama makhluk hidup supaya tidak terjadi salah paham gitu antara kelompok-kelompok orang yang menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Misalnya kalau ada spesies pisang ya, kalau di Yogyakarta itu disebutnya gedang, nah di Jawa Barat itu disebutnya bisa tidak menyebutnya gedang gitu. Kalau gedang itu disebut untuk pepaya, nah ini kan berbeda. Maka untuk spesies itu yang belum diketahui namanya harus ditentukan pada saat itu juga namanya, sehingga ada nama internasional atau nama yang baku untuk digunakan semua orang. Selain dari nama-nama yang umum diciptakan oleh masyarakat sendiri. Nah, tujuan yang kelima yaitu untuk menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah untuk mempelajarinya. Jadi makhluk hidup itu kan banyak sekali ya adik-adik. Jadi kalau kita ingin mempelajari telah dimudahkan oleh para ilmuwan atau peneliti sebelumnya berdasarkan ciri-ciri tadi ya dan juga persamaannya. Sehingga kita kalau mau belajar itu lebih mudah gitu. Dan yang terakhir ya, untuk mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Biasanya evolusi itu sebagai petunjuk untuk mengetahui kekerabatan masing-masing kelompok makhluk hidup gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam klasifikasi. Jadi ada banyak sekali sistem yang digunakan oleh para biologis ya untuk mempelajari klasifikasi gitu. Nah, klasifikasi itu ada banyak sekali jenisnya dan biasanya berkembang seiring dengan perkembangan zaman ya. Kalau dahulu pernah ada yang namanya klasifikasi sistem alami. Jadi sistem ini itu menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson yang alami. Artinya anggota-anggota yang membentuk unit takson secara alamiah atau sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh alam maksud saya. Klasifikasi sistem alami ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Nah, ini tokohnya adalah Jean-Baptiste Delamarck. Jadi pernah ada pengelompokan yang kalau hewan itu berdasarkan cara geraknya. Misal hewan berkaki 2, contohnya ada ayam. Kemudian ada hewan bersirip, contohnya hiu. Kemudian ada hewan berkaki 4, contohnya jerapah. Kemudian ada hewan bersayap, contohnya burung elang. Kemudian ada hewan tidak berkaki, contohnya ular. Nah, tetapi jenis sistem pengelompokan ini kurang akurat gitu, kurang pas gitu, karena untuk hewan berkaki 2 dan hewan bersayap itu kan otomatis sama ya antara burung dan juga ayam gitu. Jadi kurang tepat. Jadi sehingga kita tidak dapat menggunakan sistem klasifikasi ini. Nah, ini juga pada tumbuhan dan juga hewan itu pernah dikelompokkan oleh Aristoteles. Jadi makhluk hidup itu dibedakan
menjadi dua saja, tumbuhan dan juga hewan. Kemudian ada klasifikasi sistem buatan atau artificial. Nah, sistem artificial ini adalah klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Nah, adapun ciri yang digunakan itu berupa struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya. Nah, kalau tadi yang sistem alami itu hanya dilihat dari morfologinya, untuk sistem buatan atau artificial ini sudah berkembang. Selain morfologi, juga ada anatomi dan aspek fisiologi yang diperhatikan. Nah, ini contohnya ada pada tumbuhan itu dibedakan menjadi pepohonan, gulma, dan perdu. Kalau pepohonan kan biasanya dia berkayu terus juga besar. Kalau gulma dia biasanya itu kecil gitu. Kalau perdu ukurannya sedikit lebih besar ya, seperti semak-semak gitu. Nah, sistem klasifikasi berikutnya adalah klasifikasi sistem filogenetik yang dipelopori oleh Charles Darwin. Nah, sistem filogenetik ini disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Selain mencerminkan persamaan dan perbedaan sifat morfologi dan anatomi maupun juga tadi fisiologisnya, sistem ini pun juga menjelaskan mengapa makhluk hidup semuanya memiliki kesamaan molekul dan biokimia, tetapi berbeda-beda dalam bentuk susunan dan fungsinya pada setiap makhluk hidup. Nah, kita ulangi lagi bahwa tadi terdapat perkembangan pada sistem klasifikasi. Yang pertama tadi yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus dan juga Lamarck, tadi ada dua kingdom untuk pengelompokan ya atau klasifikasi pada makhluk hidup. Ya, jadi kingdom itu adalah tingkat tertinggi dalam pengelompokan makhluk hidup. Dia membedakannya menjadi antara hewan dan juga tumbuhan. Kemudian berkembang lagi tokoh Ernest Haeckel itu mengemukakan bahwa makhluk hidup itu tidak hanya dibedakan menjadi dua saja, melainkan menjadi 3 kingdom, yaitu Plantae, Animalia, dan juga Protista. Kemudian masih berkembang lagi ada Herbert Copeland yang mengemukakan bahwa selain Protista masih ada kelompok lagi Monera ya, dari kelompok makhluk hidup yang kecil-kecil itu masih berbeda lagi gitu. Masih dibedakan sehingga terciptalah sistem 4 kingdom. Kemudian ini yang mungkin adik-adik sudah sering dengar, ada sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Jadi beliau itu mengemukakan bahwa makhluk hidup dibedakan menjadi 5 kingdom. Ada Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Fungi itu menjadi kingdom sendiri setelah dia sebelumnya dimasukkan ke dalam kingdom Plantae, tetapi karena dia tidak melakukan fotosintesis ya, sehingga tidak dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae, melainkan menjadi kingdom sendiri, yaitu kingdom Fungi. Nah, seiring perkembangan waktu tadi ya, untuk yang terakhir telah dikemukakan lagi sistem 3 domain dan juga 6 kingdom ini oleh Carl Woese. Jadi beliau itu berpendapat bahwa pada kingdom Monera itu masih dapat dibedakan lagi ya berdasarkan susunan genetiknya ya antara bakteria dan juga archaea. Sehingga ini sudah menjadi 6 kingdom lagi, yaitu kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia, terus juga ada kingdom Eubacteria dan juga ada kingdom Archaebacteria. Nah, ini misalnya kita menemukan suatu organisme ya. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah ada tidaknya nukleus. Jika pada organisme itu tidak ditemukan nukleus, maka kita akan tanya lagi nih, kita akan cari tahu lagi apakah ada peptidoglikan di sana. Jika organisme itu tidak memiliki peptidoglikan, maka dia itu termasuk ke dalam kelompok kingdom Archaea. Nah, sedangkan jika ia memiliki peptidoglikan, maka ia termasuk ke dalam kelompok bakteria. Nah, kalau organisme tadi memiliki nukleus, bisa dipastikan bahwa organisme tadi termasuk ke dalam
domain eukarya gitu. Dan nanti untuk membedakannya kita lihat apakah dia itu multiseluler atau tidak multiseluler. Jika ia uniseluler ya atau tidak multiseluler, maka dia itu termasuknya ke dalam kingdom Protista. Sementara jika ia termasuk ke dalam kelompok multiseluler, kita harus cari tahu lagi apakah dia itu terdapat kloroplas gitu, sel kloroplas di dalamnya. Apabila ia memiliki kloroplas, maka ia termasuk ke dalam kelompok kingdom Plantae. Apabila tidak, kita harus cari tahu apakah dia itu bergerak atau tidak. Apabila dia motil atau bergerak, itu termasuk ke dalam kingdom Animalia. Sementara apabila tidak, termasuk ke dalam kingdom Fungi. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai tingkatan takson ya. Jadi taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, terdapat 8 tingkat taksonomi yang berbentuk seperti piramida terbalik seperti pada gambar ini. Yang paling besar itu adalah domain, kemudian dibedakan tadi ya menjadi untuk saat ini menjadi 6 kingdom. Kemudian dari kingdom masih dibedakan menjadi filum, ke bawahnya kelas, terus juga ordo, kemudian ada family, kemudian makin ke bawah itu genus, dan yang paling bawah adalah spesies. Berikutnya kita belajar ya tentang mengenai aturan penamaan binomial nomenklatur. Jadi dalam menamai suatu spesies ya atau organisme itu memiliki aturan atau tatanan tersendiri, yaitu yang pertama dalam menamai suatu spesies itu harus menggunakan bahasa Latin. Kemudian terdiri dari 2 kata, di mana kata pertama itu merupakan nama genus, sedangkan kata kedua itu merupakan nama spesies yang spesifik. Kemudian huruf pertamanya pada kata pertama itu harus ditulis dengan huruf besar. Nah, huruf berikutnya baru dengan huruf yang kecil atau lowercase. Kemudian nama genus dan nama spesies itu harus dicetak miring, atau apabila adik-adik menggunakan komputer ya untuk mengetik harus dengan italik, atau bisa menggunakan opsi dibaris bawahi secara terpisah. Kemudian nama penemunya itu dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak tanpa garis bawah. Nah, ini contohnya saya tampilkan. Untuk kedelai ini kan dia memiliki nama ilmiah Glycinmax mer. Jadi ini untuk huruf depannya ya, huruf paling depan itu ditulis dengan huruf kapital atau uppercase. Kemudian diikuti huruf yang lain dengan huruf yang kecil. Kemudian di belakang ini adalah nama penemunya. Nama deskriptornya bernama Edi Merili, nah, disingkat Mer. Ingat, untuk kata pertama adalah nama genus, kemudian kata kedua adalah nama spesiesnya, terus juga diikuti oleh nama deskriptor atau penemunya. Ini contoh kedua ada buncis ya, atau dengan nama ilmiah Vicia laba L. Nah, kalau ini L-nya disingkat ya. L ini merupakan singkatan dari Linnaeus sebagai deskriptornya. Begitu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Mungkin bisa adik-adik perhatikan ya, atau juga baca sebagai referensi untuk pengetahuan. Jadi jahe itu punya nama ilmiah Zingiber officinalis, jeruk nipis mempunyai nama ilmiah Citrus aurantifolia, kemudian bunga sepatu memiliki nama ilmiah Hibiscus rosa sinensis, cabai rawit memiliki nama ilmiah Capsicum frutescens, kemudian tomat memiliki nama ilmiah Solanum lycopersicum, padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa, kentang memiliki nama ilmiah Solanum tuberosum, lidah buaya memiliki nama ilmiah aloe vera. Nah, ini pasti sudah tidak asing gitu. Kemudian untuk jeruk lemon memiliki nama ilmiah Citrus limon, dan bunga matahari memiliki nama ilmiah Helianthus anus. Nah, kalau pada spesies hewan ini contohnya ada anjing ya. Nama ilmiahnya adalah Canis lupus. Kemudian ada cacing tanah, nama ilmiahnya Lumbricus rubellus. Kemudian ada bekicot, nama ilmiahnya adalah Achatina fulica. Kemudian ada laba-laba punya nama ilmiah Araneus diadematus. Kemudian singa juga memiliki nama ilmiah Panthera leo. Kucing memiliki nama ilmiah Felis catus. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudo medicinalis. Ular piton memiliki nama ilmiah Malayopiton. Kepiting biru itu memiliki nama ilmiah Calinectes sapidus, dan kunang-kunang memiliki nama ilmiah Poturis lucicrescens.
Nah, itu tadi adalah untuk penjelasan awal ya mengenai klasifikasi makhluk hidup.